Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wat tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla ay yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa' wa ay yaj'alana minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fi hadza al-yaum al-mubarak, di hari yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat untuk bersama-sama kita menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi timbangan pahala bagi kita Subhanahu wa ta'ala, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus berada di atas bimbingan dan ajarannya. Para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan mempelajari salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah yang sering kita baca, surah yang pendek tetapi maknanya cukup banyak dan cukup memberikan peringatan kepada kita sebagai seorang muslim, yaitu surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, surahnya pendek, Pak, tetapi kalau kita gali isi dan kandungannya luar biasa sekali. Ini surah yang cukup memberikan nasihat kepada kita terkait dengan apa yang kerap dilakukan oleh manusia. At-Takatsur, takasur itu kasir, itu banyak. Takasur hidup berbanyak-banyak, maksudnya hidup bermegah-megahan, itu takasur. Surah ini surah Makkiyah, terdiri atas 8 ayat. 8 ayat yang cukup memberikan peringatan bagi kita semua.
pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala langsung memecut kita, menegur kita tentang sesuatu yang merusak kita, yaitu Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ini taubih dalam tafsir, ini taubih, ini celaan. Ini ungkapan celaan. At-takatsur, kata Allah, bermegah-megahan sudah menghancurkan kalian. Ini sudah tidak ada lagi tafsiran yang lain kecuali bahwa yang bisa menghancurkan kalian adalah hidup bermegah-megahan. Taubihun syadidun linnasi ala tulhihim bitakatsuri fil amwali wal auladi wal a'dha. Taubih syadid. Ayat ini adalah celaan yang sangat mendalam. Benar-benar nih Allah mencela kepada manusia disebabkan oleh bermegah-megahan, baik dalam hal harta, anak-anak maupun kelebihan fisik. Disebutkan di sini di tafsirnya. Berarti kita harus mengetahui apa yang dimaksudkan oleh at-takatsur di sini, bermegah-megahan di sini, karena ternyata bermegah-megahan ini adalah salah satu sebab yang bisa menghancurkan manusia. Pun kita harus tahu hancurnya maksudnya apa, hancur dari sisi apanya. Seandainya kita mengetahui ini, setidaknya kita punya kunci agar kita tidak hancur hidup di dunia ini. Bermegah-megahan di sini au at-takatsur di sini adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan sehingga ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Melanggar perintah Allah dan bahkan mengerjakan berbagai macam larangan Allah. Ini kehancuran yang dimaksudkan. Yang dimaksud kehancuran di sini adalah ketika seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hancur sudah. Ketika seseorang terhalangi dari ketaatan kepada Allah, hancur dia. Jadi hancur dalam perspektif Al-Quran, bukan hancur dalam perspektif kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan celaka kamu, bukan celaka dalam perspektif manusia, tetapi hancur dalam perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada ayat-ayat yang lain seperti pada surah An-Nisa atau surah yang lain disebutkan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas petunjuk padanya, dia masih menentang Rasul dan dia tidak mengikuti jalannya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, nuwallihi ma tawalla, ini siksaan, kami biarkan dia tersesat. Ini kehancuran yang Allah berikan nanti di akhirat. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan cemplungkan dia ke dalam api jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hati-hati terhadap orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, dia akan ditimpa fitnah di dunia.
dan nanti di akhirat dia ditimpa azab yang pedih. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu menghancurkan kalian. Maksudnya adalah menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang para penguasa sangat berpotensi sekali untuk menggunakan kekuasaannya menjatuhkan orang lain. Apalagi dia misalkan punya otoritas sebagai misalkan KPK misalkan. KPK itu kan bisa nangkepin orang ya. Dia dendam sama orang itu. Wah, saya sudah di KPK ini. Dia lihat semuanya tuh. Wah, ini nih bisa dia masukin ke penjara. Selesai sudah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi memang otoritas itu berpotensi untuk zalim. Berpotensi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat sekali agama ini sangat mengapresiasi pemimpin-pemimpin yang adil. Sangat sekali mengapresiasi. Seperti kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan di antara orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat itu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Luar biasa berat ya menjadi pemimpin itu. Agama ini sangat mengapresiasi mereka-mereka yang amanah dalam memimpin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memperhatikan amanah, karena kepemimpinan itu amanah pemimpin itu. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salatnya, merekalah yang akan mewarisi surga Firdaus. Inilah orang-orang yang berpotensi untuk hancur. Hancur di sini jelas hancur jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan. Hidup bermegah-megahan di sini ada yang mengartikan juga memperlihatkan, dia nggak zalim, tetapi memperlihatkan kelebihan harta. Begitu. Sebenarnya hartanya halal, ya masya Allah halal, tetapi memperlihatkan sehingga menyakiti tetangga-tetangga sekitar. Seperti di zaman sekarang masjid, Pak, masjid dilapisi emas, ya. Dan memang ini adalah akhir zaman di mana la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Hari kiamat itu tidak akan berdiri sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Berbangga-bangga dengan masjid. Ayat yang kedua ini jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia itu akan tenggelam dalam kehidupan bermegah-megahan. Kapan sadarnya? Sampai sadarnya itu masuk ke liang kubur. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani minadh-dhahabi labtagha thalitha." Seandainya anak Adam itu punya 2 lembah emas. Luar biasa, kurang apa lagi, Pak? 2 lembah emas. Perasaan udah nggak mau ngapa-ngapain lagi kan? Tapi apa kata Nabi? Labtagha thalitha, pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. Itu menunjukkan manusia itu akan selalu terus tamak mencari dunia. Wala yamla jawfa ibni adama illa turab, dan tidak ada yang membuat dia sadar kecuali tanah. Ini gambaran umum tentang sifat manusia dan sebagai peringatan juga kepada kita. Kalla saufa ta'lamun,
Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalian nanti akan tahu. Kalian akan tahu. Maksudnya apa ini kalian akan tahu? Maksudnya kalian akan sadar nanti. Kalla saufa ta'lamun, kalian akan sadar. Akan sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu sia-sia sudah. Apa yang kalian lakukan dengan hidup bermegah-megahan hanya justru menyimpan bara api di neraka nanti. Kalla saufa ta'lamun, kalian akan sadar. Makanya orang-orang kafir itu bukan berarti Allah biarkan mereka, bukan berarti Allah biarkan mereka hidup dalam kemewahan kan. Orang-orang kafir itu kan seperti itu, hidupnya udah dunia saja sudah yang difikirkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu membiarkan mereka agar azab mereka itu pedih. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Janganlah orang-orang kafir itu mengira kami biarkan mereka hidup seperti itu baik buat mereka, tetapi kami biarkan mereka itu biar dosanya tambah. Makanya kita nggak perlu iri kepada orang yang hidup ya mewah dalam keadaan dia jauh dari masjid. Jadi iri itu pada orang-orang yang justru dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama salaf menyatakan, idza sabaqakum ya ar-rajulu fil akhirah fid dunya fasabiqhum fil akhirah. Apabila ada orang yang mengungguli kalian di dunia, nggak perlu iri, unggulilah dalam hal akhirat. Unggulilah dalam hal akhirat. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Sekali-kali tidak seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Ini disebutkan la ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, la tarawunnal jahim. Al-yakin ini adalah ilmu yang nggak ada lagi keraguan. Kalian akan melihat al-jahim, neraka. Nanti kalian itu nanti akan melihat neraka. Semua kita Pak itu akan melihat neraka. Mau yang masuk surga, mau yang masuk neraka, itu akan melihat. Ya, mudah-mudahan cuma lihat doang Pak, mudah-mudahan. Ini jangan sampai Pak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah di antara kalian kecuali pasti melewatinya. Itu dalam surah Al-Isra. Jadi pasti akan ngelewatin kita Pak, dan mudah-mudahan kita cuma lewat doang. Ya. Repot ini urusannya Pak. Mudah-mudahan nanti kata Allah la tarawunnal jahim, kalian akan melihat al-jahim, neraka. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, kalian ditegaskan lagi akan melihatnya dengan ainul yaqin. Kalau ain itu mata sudah. Orang yang mengetahui sesuatu dengan berita tentunya berbeda ketika dia mengetahui sesuatu dengan mata kepala sendiri, berbeda gitu. Tentunya orang yang mengetahui sesuatu dengan mata kepala sendiri, dia keyakinannya lebih dibandingkan dengan orang yang mengetahui sesuatu hanya dari pemberitaan saja. Begitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya, menegaskan kalian nanti
kalian nanti akan melihatnya ainul yakin. Dengan penglihatan apa? Mata. Makanya kalau sekarang mah nggak diliatin. Pahala apalagi siksa nggak ada diliatin. Lah kalau diliatin, udah semua orang pada taat. Karena ainul yakin. Lihat dia, lihat, masya Allah gitu. Iya. Karena sekarang pahalanya nggak diperlihatkan. Allah bilang apa? Ar-Rasul, salat rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Kurang nonde Nabi bilang gitu ya. 2 rakaat orang sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bukan motor lagi udah. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Siapa yang bilang? Orang yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kurang apa lagi itu? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Enggak cuma motor, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kenapa kita masih belum banyak melakukan itu? Kenapa? Pahalanya nggak diperlihatkan. Makanya kadang-kadang kita harus bertanya, nih yakin nggak sih kita sama Rasulullah SAW? Yakin Pak? Bohong. Buktinya apa? Sholat aja kagak gitu. Yang ke masjid misalkan rajin, kata Rasulullah SAW, orang ke masjid 1 langkahnya dia dapat pahala, 1 langkahnya hapus dosa. Itu kan luar biasa. Semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Ayat terakhir, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Dan kalian pasti nanti ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Semuanya pasti akan ditanya dan pertanyaannya detail. Dihisab maksudnya apa? Jadi nanti itu ada orang yang dihisab itu ada yang macam-macam ya Pak. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah Pak, masuk surga tanpa hisab. Ada yang kedua, nah ini mudah-mudahan kita di sini. Orang itu dihisab, tapi hisabnya apa? Ringan. Hanya formalitas. Ditanya dari mana, istilahnya gitu ya. Nah ini hisabnya ringan, formalitas saja. Dia ditanya ya di sana dapat hisab tapi ringan. Dalam apa? Al-Quran disebutkan wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini hisab yang ringan. Orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu yang ringan, nggak banyak ditanya. Biasanya wallahu alam dalam kitab Riyadhus Shalihin, mereka orang-orang yang nggak punya Pak. Orang-orang yang nggak punya. Lah mau ditanya apa coba? Semuanya akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Semakin banyak orang mendapatkan kenikmatan di dunia, semakin banyak dia akan di akhirat ditanya dan semakin lama berdirinya. Makanya kata dalam Rasulullah SAW, orang-orang yang nggak punya itu masuk surganya lebih dulu. Dadah, kata orang-orang nggak punya itu gitu Pak. 500 tahun sebelum sebelum ya orang-orang yang punya. Mereka yang nggak punya pertanggungjawabannya ya apa gitu. Makanya penting bagi kita untuk punya investasi akhirat. Mumpung kita masih ada umur, harus punya investasi akhirat yang menjadikan pahala kita mengalir terus. Ya. Yang menjadikan pahala kita itu ngalir terus. Kenapa? Karena kita luar biasa pandai hisabnya Pak. Kita punya harta, walhamdulillah Allah berikan kelebihan rezeki. Ya Allah, saya pengen punya infak yang pahalanya terus ngalir sampai hari kiamat. Yaitu apa? Sedekah jariyah. Harus cerdas Pak.
Caranya apa? Cari Pak tanah-tanah wakaf Pak. Pembangunan masjid, cari Pak. Walaupun ini pembangunan pondok pesantren misalkan, cari Pak. Walaupun apa? Sedikit gitu ya. 1 meter aja misalkan gitu. Itu luar biasa Pak. Seandainya kita punya kelebihan harta, cari pembebasan tanah itu wakaf, itu luar biasa pahalanya. Masya Allah. Kenapa? Karena biar hisapnya itu iya, karena kita hisapnya, kita khawatir akan hisap ini, kita pun harus mempersiapkan ini pahala yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, apalagi sedekah jariah, anak yang soleh. Kita persiapkan 3 hal ini. Anak kita buat dia soleh, ya, kitanya belajar agama, kita ajarin anak kita bermanfaat, kita pun harus punya sedekah jariah. Nah, agar nanti hisab kita ringan di akhirat. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Saya kira nggak ada pertanyaan ya? Ada, satu aja silakan. Tadi ada larangan minum dan di emas dan perak. Iya. Nah sekarang ini ada fenomena makanannya itu dilatih emas. Itu gimana? Termasuk bermakan? Makanannya Dilatih emas. nggak bisa dimakan loh Pak. Hah? Dimakan? Ada makanannya Pak. Itu saya lihat di TV itu semakin mahal. Makanan dilapisi emas. Emas itu. Iya. Tipis-tipis itu sama dimakan. Dan harganya luar biasa. Jadi makan. Iya, itu jelas bentuk bermegah-megahan itu. Jelas itu orang mah bejananya gitu. Ini makanan yang itu jelas dilarang. Haram hukumnya Pak. Jelas, apalagi dilihatin ke orang apa semua haram. Itu menyakiti orang fakir ya, menyakiti orang fakir di tengah-tengah banyak orang yang butuh, dia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sama Mas Parjo. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.